Pergi ke pasar beli kedondong, tak lupa mampir ke rumah Isyana. Sekarang sudah waktunya saya ngomong, mohon didengarkan dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang terhormat Dewan Juri yang rupawan, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran the King of the King, the love of the world, and the creator of everything in this universe is Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Yang kedua, tetapi tidak ada duanya, salawat berbingkai salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Dampak Pergaulan Bebas bagi Remaja Zaman Sekarang terhadap Masa Depan Indonesia. Teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara tentang pergaulan bebas di masa kini sangat mudah untuk remaja-remuji terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Bisa dipicu mulai dari media sosial, nongki-nongki dengan sembarang orang, lingkungan rumah, bahkan lingkungan sekolah. Betapa pentingnya di zaman sekarang untuk memilah-milih teman agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Betapa banyak pemuda-pemudi di zaman sekarang yang dengan bangganya memamerkan perbuatan maksiat, tidak mau menutup aurat, bahkan meninggalkan sholat. Padahal hidayah sudah di depan mata, tapi malah menunda-nunda untuk bertaubat. Zaman sekarang pun pacaran seakan-akan hal yang wajar, padahal sudah tahu itu adalah perbuatan yang mendekati zina. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Teman-teman yang dirahmati Allah, lihatlah di zaman sekarang betapa banyak anak muda yang pergi ke kafe-kafe, pusat perbelanjaan, bahkan klub-klub malam. Tapi sedikit kita lihat anak muda zaman sekarang yang mau pergi ke majelis-majelis untuk menimba ilmu pengetahuan. Padahal melalui ilmu kita dapat mengangkat diri kita yang rendah menjadi seseorang yang bermartabat. Al-Imam Az-Zamuji menyebutkan dalam bukunya Instruction of the Student, The Method of Learning, bahwa pengetahuan adalah sarana untuk mencapai kebaikan dan kesadaran Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tidak akan mengangkat derajat orang yang beriman saja. Allah tidak akan mengangkat derajat orang yang berilmu saja, tetapi Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Dengan adanya ilmu, manusia tidak akan mudah tersesat dalam kebodohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, baik dia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana Indonesia ingin maju jika pemuda-pemudinya saja banyak yang terjerumus ke dalam pergaulan yang salah? Mulai dari yang mengonsumsi minuman beralkohol, merokok di bawah umur, bahkan menggunakan obat-obatan terlarang. Miris, amat miris kita lihat berita-berita di masa kini.
Betapa banyak berita mengenai pembulian, malahan yang lebih parah adalah guru agama yang melecehkan muridnya sendiri. Sedih, amat sedih kita lihat masa muda remaja di zaman ini. Ayolah pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi harapan bangsa, yang akan meneruskan bangsa, jangan mau untuk terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Marilah kita menebarkan hal-hal kebaikan, bukan malah mengumbar keburukan. Demikianlah tausiah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.